mempersiapkan dirinya dengan baik, diinformasikan kepada teman-temannya jangan sampai tidak masuk. Ya, kita akan membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Masih ada yang ingat apa itu zakat? Memberikan sebagian harta kepada orang lain. Memberikan sebagian harta kepada orang lain. Ada lagi? Ya. Pemberian dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak. Zakat dibagi menjadi dua. Ada zakat fitrah, zakat mal. Materi kita sekarang itu adalah tentang wakaf. Tujuan kita mempelajari tentang wakaf adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode mind mapping, marketplace dan happy performance, ya, peserta didik diharapkan dapat meyakini bahwa wakaf adalah perintah Allah, dapat memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat dengan baik dan benar. Yang kedua, menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah wakaf dengan baik dan benar. Menganalisis hikmah ibadah wakaf bagi individu dan masyarakat dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, menjumlahkan mana baik dan benar. Pak akan menampilkan ilustrasi gambar untuk kalian memberikan tanggapan atau apa yang kalian tangkap dari masing-masing gambar itu. Silakan yang bisa angkat tangan. Wakaf lingkungan. Wakaf lingkungan. Oke, bisa. Kemudian yang lain? Saya ada Pak. Ya. Sesuatu yang kita beri ke masyarakat atau ke orang lain yang berguna bagi orang itu atau lingkungan kita sendiri. Oke, wakaf itu adalah ya, orang memberikan hartanya secara penuh kepada wakif, ya, sehingga itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk individu. Jadi harta yang diwakafkan itu merupakan ini nantinya harus dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Misalkan tangga nada. Ya, kita akan menggunakan tangga nada. Dimulai dari do, re, mi, fa sampai fa saja. Jadi ada berapa? 4. Ada 4 kelompok. Ya, silakan selain do, fa, do, re, mi. Silakan untuk kelompoknya masing-masing. Do, re, mi, fa di belakang. Kalian pahami atau kuasai. Kalau kalian bisanya dengan menggambar, maka tampilkan dengan gambar. Kalau kalian bisanya dengan menampilkan infografis, ditampilkan infografis. Kalau bisanya dengan puisi, tampilkan dengan puisi. Oke? Kemudian selanjutnya nanti ini kan masing-masing kelompok. Nah, di dalam kelompok ini nanti akan dibagi menjadi 2 tim. Ya, akan dibagi menjadi 2 tim. Ada tim penjual dan ada tim pembeli. Itulah yang kita sebut dengan marketplace activity. Nah, jadi nanti di dalam marketplace activity ini kelompok penjual dan pembeli. Tapi nanti kita akan jelaskan selanjutnya setelah mind mappingnya itu selesai. Nah, sekarang selanjutnya Pak akan bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Silakan dipelajari kemudian dituangkan ke dalam kartonnya. Silakan memanfaatkan
HP-nya untuk mencari informasi yang lain selain daripada apa yang sudah ada di dalam buku. Ada kelompok yang lain yang akan menjadi besar. Variasi serah kamu butuh yang mana ya, nanti didoyanin saya kalau Semut kan kecil, ya. Semut kan kecil. Kemudian ketika Pak katakan gajah, gajah itu kan besar, ya. Gajah itu kan besar. Oke, kita coba. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Oke, sudah. Sekarang yang kedua adalah ketika Pak katakan semut, gerakannya itu adalah kecil, ya. Kecil. Kecil. Ketika Pak katakan gajah, Besar. ya, besar, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Gajah. Kecil. Nah, belum konsentrasi. Gajah. Semut. Gajah. Untuk kita semua. Sekarang silakan lanjutkan mengerjakan. bisa dong. Dari kelompok Pak kan menjelaskan mengenai wakaf produktif. Nah, yang pertama di sini ada pengertian. Pengertian dari wakaf produktif itu adalah harta benda atau harta pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakafnya. Jadi ini tuh bisa berupa kayak sawah, gitu. Nanti hasil sawahnya itu disalurkan dia untuk diberikan ke fakir miskin. Terus yang kedua di sini ada jenis-jenisnya. Ini kalau wakaf ini dia yang digunakan untuk jangka yang lama gitu, jangka yang panjang. Ini diwakafkan ini dia nih khusus untuk keluarganya aja. Dan manfaat umum. Namun seperti pada dasarnya pengelolaan yang mementingkan asas kemanfaatan wakaf tanah yang diserahkan wakaf harus digunakan untuk pemanfaatan masyarakat, bentuk bangunan, masjid, madrasah atau diproduktifkan. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah melewati proses membuat mind mapping-nya, kemudian sudah kita melewati marketplace-nya, di mana ada penjual dan pembeli yang menjelaskan tentang materinya. Kemudian, nah sekarang para pembeli sudah kembali ke kelompoknya masing-masing dan sudah mendiskusikan hal-hal yang didapatkan dari kelompok-kelompok lain tadi. Kemudian selanjutnya, ya, Pak akan membagikan lembar kerja untuk kemudian anak-anak memberikan penilaian terhadap kelompok yang sudah dikunjunginya tadi. Masing-masing akan memberikan penilaiannya. Ya, presentasi dari kelompok di depan. Silakan kelompok ini. Tuh, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang wakaf uang. Di sini ada pengertian wakaf secara umum, pengertian wakaf uang, tata cara pelaksanaan wakaf uang, dasar-dasar hukum wakaf uang. Jadi wakaf uang itu sudah diperkenalkan sejak abad ke-15 Hijriah, yang dimana
tinggal bagaimana nanti bisa diaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, jadi wakaf ini adalah bagian dari kita beramal, bagian dari dimana wakaf ini akan menjadi amal jariah bagi kita. Baik itu wakaf dalam bentuk uang, baik itu wakaf dalam bentuk tanah, yang jelas keseluruhannya itu adalah akan menjadi salah satu amal jariah. Amal jariah itu tidak akan terputus pahalanya. Jadi kita tidak rugi ketika kita berwakaf. Dijawab pertanyaan yang ada di depan. Nanti silakan yang bisa untuk mengajukan tangan. Yang bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Ya, silakan. Pada dasarnya hukum wakaf adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ya, bagaimana yang lain, betul nggak? Betul. Ya, beri aplaus untuk Barfi. Kira-kira hal baru apa yang kalian dapatkan atau hal-hal apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Proses pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Pokoknya semua yang kalian rasakan itu bisa kalian ungkapkan. Saya merasa Ya? Ini sudah? Ini sudah? Ini sudah? Sudah. Ya. Oke, anak-anak sekalian, silakan tempelkan hasil refleksi kalian terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini di kertas yang sudah Pak sediakan. Silakan. Pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Mekah. Ya. Jadi, anak-anak bisa mempersiapkan materi ini, mempelajari materi ini di rumah sebagai bekal awal untuk kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sebelum Pak Hiri ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang pimpin untuk berdoa. teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap, gerak. Beri salam.